Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok YouTube Marketing akan menyampaikan hasil tugas kami. Next. Sebelum itu, mari kita perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Lestari, NIM 153-2012. Ada saya, Said Raffi, NIM 153-2015. Ada Iksanti, NIM 153-2017. Ada Alifah Nurul, NIM 153-2025. Dan ada Rahmat Fauzan, NIM 153-190-148. Next. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang riset media habit dari platform YouTube. Yang pertama, menurut riset Hootsuite dari We Are Social pada bulan Februari 2022 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia membuka YouTube selama 24,6 jam per bulan. Hal ini menjadikan YouTube sebagai aplikasi media sosial dengan waktu membuka terlama kedua untuk masyarakat Indonesia setelah WhatsApp. Kemudian riset kedua yang dilakukan pada bulan Januari 2021 menunjukkan bahwa pengguna internet berusia 16-24 tahun paling banyak menghabiskan waktunya menonton video online di perangkat mereka. Nah, sebesar 98,5% dari 181,9 juta populasi memilih beraktivitas di internet dengan menonton video online atau streaming. Artinya, sebesar 179,1 juta orang di Indonesia telah memanfaatkan internet untuk menonton video online. Selanjutnya ada data menonton vlog. Sebesar 74,3% dari total populasi atau sebesar 135,1 juta orang telah menghabiskan waktunya di internet untuk menonton vlog atau video blog. Kemudian yang terakhir ada layanan streaming. Nah, layanan streaming ini contohnya adalah musik yang telah menjangkau sebesar 84% pengguna atau sebesar 152 juta masyarakat Indonesia. Next. Yang selanjutnya yaitu konsep YouTube marketing. Nah, YouTube marketing sendiri merupakan sebuah praktik untuk mempromosikan produk atau layanan tertentu melalui platform YouTube. Nah, YouTube menjadi platform berbasis video yang memungkinkan sebuah bisnis dan perusahaan untuk mempromosikan brand mereka melalui video, baik itu iklan atau melalui saluran yang mereka miliki masing-masing. Kemudian, YouTube menjadi media pemasaran yang sangat berpengaruh karena platform ini adalah situs web kedua yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Di era pemasaran digital telah membuka banyak peluang dan YouTube adalah salah satu media tersebut. Nah, menggunakan media YouTube untuk mempromosikan produk dinilai sangat efektif karena memiliki dampak yang lebih dalam pada audiens. Nah, berdasarkan buku yang ditulis oleh Jeffrey Helianton Sonfori menyatakan bahwa kunci YouTube marketing adalah berfokus pada konten yang berkualitas tinggi, kemudian SEO yang efektif, serta optimalisasi kata kunci. Next. Nah, kemudian strategi marketing yang digunakan dari YouTube salah satunya adalah YouTube Ads, yaitu sebuah iklan video dari brand atau perusahaan tertentu yang muncul di YouTube. Nah, YouTube menjadi situs web yang paling banyak dikunjungi setelah Google. Disinilah sebuah brand atau perusahaan bisa memanfaatkan adanya YouTube Ads sebagai media marketing yang sesuai dengan karakter audiens di YouTube. YouTube Ads akan membantu sebuah brand untuk menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan penjualan brand. YouTube Ads ini sangat cocok digunakan sebagai media kampanye karena fiturnya yang mendukung perolehan insight. Sebuah brand dapat mengetahui apakah kampanye yang dilakukannya sudah sesuai target atau belum melalui fitur analitik. Oleh karena itu, YouTube Ads menjadi salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh brand dalam memasarkan produknya. Next. Nah, ini merupakan data yang dikeluarkan pada bulan Februari yang menunjukkan data pengguna YouTube itu sendiri. Next. Ada kelebihan karakteristik media. Yang pertama itu ada media yang menyalurkan kreativitas tanpa batas. Di YouTube sendiri terdapat berbagai macam kreator yang menciptakan konten-konten yang dikemas secara unik dan kreatif. Hal ini selalu menuntut para kreator untuk menciptakan ide-ide yang menarik perhatian.
Yang kedua itu ada media belajar menambah skill tentu secara gratis. Banyak soft skill yang harus dimiliki agar dapat bersaing dengan kompetisi dunia. Kehadiran YouTube memudahkan kita dapat belajar sampai mahir soft skill dengan gratis. Yang ketiga itu ada menjadi sumber penghasilan. Ketika YouTuber berhasil lolos verifikasi untuk masuk ke YouTube, partner program, setiap YouTuber dapat memperoleh akses ke fitur monetisasi. Nantinya YouTuber berhak mendapatkan pemasukan dari iklan, langganan channel, dan merchandise, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada sebagai media promosi yang tertarget. Saat ini YouTube telah dilirik banyak perusahaan kecil maupun besar sebagai media promosi yang paling tertarget. YouTube mulai dijadikan media baru dalam membranding produk atau cerita perusahaan itu sendiri. Next. Di sini ada masih di kelebihan karakter media, menjadi media informatif yang mudah dan cepat. Informasi yang ada di YouTube sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja dengan bermodalan internet dan smartphone. Di YouTube sendiri terdapat banyak sekali informasi yang mudah didapatkan. Informasi mulai dari tren terbaru, tutorial masak, review buku, konten keseharian, dan influencer. Di sini ada kekurangan karakter media. Salah satunya itu banyak beredar media berita hoax di YouTube. Di YouTube sendiri terdapat banyak sekali buzzer yang sering membuat berita hoax tanpa sumber yang jelas dan mampu mempengaruhi orang lain. Menurunnya produktivitas seseorang karena di YouTube sendiri terdapat banyak konten di mana pengguna dapat aktif dengan YouTube. Yang ketiga itu ada banyak konten yang tidak layak ditonton untuk anak-anak. Di YouTube sendiri terdapat banyak konten-konten vulgar yang sangat memungkinkan untuk ditonton anak-anak. Terlebih ketika anak-anak dibebaskan untuk menonton video tanpa pengawasan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Terus terlalu banyak konten sehingga sulit untuk benar-benar memilih yang layak untuk ditonton. Next. Ya, jadi di YouTube sendiri ini memiliki beberapa trends. Salah satunya ini ada storytelling. Storytelling ini video yang berupa kayak menceritakan kebiasaan ataupun aktivitas mereka sehari-hari. Nah, video ini tuh banyak diminatin banyak viewers karena dengan adanya video ini tuh dapat membantu mereka meniru hal-hal yang sama dengan lebih efisien. Nah, cara seperti ini tuh juga bisa membawa brand lebih dekat dengan viewers. Next. Selanjutnya ada tren konten video short. Video short ini memiliki feeds yang mempunyai algoritma dengan video dari kreator favorit audiens. Nah, saat ini tuh popularitas video yang berdurasi singkat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena banyak para viewers itu menyukai video-video yang berdurasinya pendek gitu. Nah, selain lebih mudah dibuat, video short ini juga bisa mendatangkan jumlah viewers yang tinggi. Next. Selanjutnya, tren konten YouTube Live. Nah, YouTube Live ini satu format video yang untuk berinteraksi di YouTube yang cukup efektif dan paling efisien karena memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi dengan YouTuber ataupun influencer secara real gitu. Terus gunanya video live ini juga semakin menggantikan peran video konvensional seperti yang direkam lalu diunggah gitu. Karena orang-orang akan lebih banyak menonton video live daripada video yang sudah jadi. Nah, dengan melakukan siaran langsung akan memungkinkan konsumen untuk mempengaruhi konten seperti mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi dan sedemikian banyak rupa merasa diri mereka tuh
dengan cara live di YouTube itu signifikan dan memiliki nilai seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada capture dan juga paneris. Nah, dari kedua fitur ini memberikan kemampuan kepada konten kreator untuk melibatkan dengan audiens dengan cara yang lebih segar ataupun inovatif. Nah, disediakan tren ini supaya, maksudnya disediakan konten ini supaya audiens itu dapat melompat ke bagian yang ingin mereka lihat dengan mengeklik progress dalam video. Selain itu, Premieres ini memungkinkan kreator untuk mempublikasikan video baru sekaligus juga berinteraksi dengan penonton melalui live comment gitu. Next. Nah, yang terakhir ini ada tren konten how to tutorial. Nah, mereka ini bisa menyederhanakan kehidupan konsumen dan menghilangkan kebingungan tentang cara menggunakan produk. Jenis video ini juga dapat mengurangi beban kerja tim customer yang biasanya menerima keluhan dari para pelanggan. Nah, video tutorial ini ditujukan untuk mengajari konsumen mengenai cara melakukan hampir semua hal, mulai dari merias wajah, atau memasak, hingga menginstal software-software gitu, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Selanjutnya adalah tool marketing. Yang pertama ada TubeBuddy. TubeBuddy ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola channel di YouTube dengan mudah. Nah, dengan alat ini itu kita bisa mendapatkan beberapa fitur utama, yaitu yang pertama riset kata kunci, yang bisa tingkat lanjut, lalu yang kedua bisa mendapatkan template dan alat untuk menghemat waktu, lalu selanjutnya ada pengujian AB, lalu selanjutnya filter komentar, dan juga jadwal postingan. Selanjutnya, untuk kelebihan dari TubeBuddy ini adalah support Chrome, Safari, Firefox, dan Internet Explorer. Easy to use, good customer support, detailed report, export comment to CSV file. Untuk kekurangannya, bila kita hanya membayar dengan paket yang paling murah, kita hanya bisa mengelola satu saluran YouTube saja. Next. Yang kedua ada vidIQ. Ini juga salah satu alat yang dapat digunakan sebagai marketing tools karena sudah tersertifikasi langsung oleh YouTube. Nah, untuk poin besar dari vidIQ ini adalah memberikan penekanan besar pada metrik seperti tag, waktu menonton, dan pembagian media sosial. Fitur utamanya tidak jauh beda dengan yang pertama, ada tampilan analitik tingkat atas dengan YouTube Analytics, alat penelitian kata kunci, analisis pesaing, peringatan untuk video yang sedang tren, membuat statistik untuk video YouTube yang berbeda, dapat digunakan untuk membuat thumbnail, dan juga dapat menampilkan statistik secara real time. Untuk kelebihannya mudah digunakan, tidak ada MCN-in, ekstensi Firefox, dukungan pelanggan yang luar biasa. Untuk kekurangannya hanya dapat digunakan oleh satu pengguna bila hanya membayar dengan paket yang paling rendah. Next. Selanjutnya ada Agora Pulse. Fitur utama dari Agora Pulse itu adalah bisa memisahkan kotak masuk untuk mengatur komentar di YouTube. Bisa untuk menemukan troll jahat dan komentar jahat dengan mudah, lalu bisa simpan balasan YouTube umum, bisa periksa merek dan menyebutkan produk, dan juga dapat digunakan untuk mengelola beberapa akun. Kelebihannya mudah digunakan, laporan komprehensif, alat pelaporan lengkap, kolaborasi mudah. Untuk kekurangannya, tidak dapat mengekspor semua pengguna YouTube melalui platform. Next. Selanjutnya ada Tubix. Ini memiliki fitur utama, riset kata kunci, saran kata kunci, analisis pesaing, dan juga bisa digunakan untuk membuat thumbnail video, dan juga saran tag YouTube. Untuk kelebihannya ini dashboard intuitif, pengaturan cepat, layanan pelanggan yang luar biasa, dan nilai untuk uang. Kekurangannya, perangkat lunak terkadang memakan waktu terlalu lama untuk dimuat atau dapat macet. Next. Yang selanjutnya ada co-schedule.
ini dapat membantu untuk membuat berita utama yang menarik menggunakan kombinasi kata kunci yang tepat untuk memaksimalkan lalu lintas ke konten YouTube dan saluran YouTube. Next. Yang selanjutnya ada YouTube Analytics. YouTube Analytics ini adalah alat untuk mengukur performa channel dan video yang diunggah di YouTube. Performanya diukur berdasarkan 4 menu utama, yaitu overview, reach, engagement, dan audience. Contohnya kita bisa mengetahui berapa lama waktu yang viewers habiskan saat menonton video kita. Selain itu, dengan alat ini kita dapat mengetahui karakteristik penonton, mulai dari usia, jenis kelamin, lokasi, hingga jenis perangkat yang mereka gunakan. Next. Yang selanjutnya ada Brand 24. Alat ini membantu mengumpulkan wawasan media sosial tentang brand kita, seperti contohnya YouTube. Kita bisa mendapatkan akses secara real time dan melihat apa yang orang katakan tentang brand kita di YouTube. Ini adalah alat yang hebat untuk membantu memahami sentimen pemirsa tentang konten pemasaran kita di YouTube, entah itu positif, negatif, atau hanya netral. Next. Kemudian kinds of ads. Yang pertama ada display ads. Iklan ini muncul di samping video yang sedang ditonton atau di atas video yang disarankan untuk ditonton. Untuk spesifikasinya 360 x 60 pixel. Display ads hanya dapat ditemukan di desktop. Kemudian overlay ads. Iklan ini hanya berbentuk teks atau gambar karena tidak menampilkan video iklan. Overlay ads muncul semi-transparan dengan porsi 20% di bagian bawah dalam video yang sedang ditonton dengan ukuran 468 x 60 pixel atau 728 x 90 pixel. Penonton yang mengklik iklan akan diarahkan ke landing page. Iklan ini muncul dan hilang secara otomatis. Next. Lalu skippable video ads. Iklan ini memiliki fitur skip setelah iklan terputar dalam detik kelima. Ada syarat durasi iklan, yaitu minimal berdurasi 12 detik atau hingga 3 menit. Iklan ini dapat tampil di awal video, tengah, maupun akhir video. Skippable video ads dapat muncul di desktop dan perangkat seluler. Selanjutnya, non-skippable video ads. Iklan dalam YouTube yang tidak bisa di-skip oleh penonton. Penonton harus melihat iklan dari konten tersebut dari awal hingga akhir apabila ingin menonton video utamanya. Keuntungannya, informasi akan lebih banyak diterima oleh penonton dan tentunya jauh lebih lengkap, sehingga jenis iklan ini bisa menjadi pertimbangan dalam strategi pemasaran yang efektif. Iklan ini muncul di awal, tengah, atau di akhir video dari konten yang ditonton. Non-skippable video ads dapat ditemukan dalam desktop dan perangkat seluler. Next. Bumper ads. Iklan ini tidak dapat dilewati dengan durasi 6 detik sehingga menjadi iklan yang harus ditonton sebelum menonton video utama. Pesannya harus berisikan pesan singkat yang mudah diingat. Kemudian pengiklan memiliki pilihan untuk mengaktifkan kombinasi antara skippable video ads dan bumper ads yang dapat diputar secara berurutan. Iklan ini bisa tampil di desktop dan perangkat seluler. Selanjutnya sponsor card ads. Iklan yang menampilkan konten yang dianggap relevan dengan video yang sedang ditonton. Cuplikan card akan muncul beberapa detik atau bisa juga melihatkan dengan klik icon di pojok kanan atas video. Iklan ini dapat dilihat di desktop maupun perangkat seluler. Next. Lalu discovery ads. Iklan yang muncul di bawah thumbnail video yang sedang ditonton. Selain itu, iklan ini juga muncul ketika melakukan pencarian dan akan muncul di hasil laman pencarian atau di beranda YouTube. Kemudian Mad Hat Ads, iklan yang muncul di bagian teratas dalam laman beranda YouTube. Iklan ini memungkinkan bahwa pemilik channel untuk meningkatkan brandingnya. Untuk bisa mencapai di bagian ini, pemilik channel harus melakukan pengaturan khusus sesuai yang dipersyaratkan oleh pihak YouTube. Next. Kemudian tips marketing dalam YouTube Ads. Yang pertama, menentukan sasaran untuk memfokuskan kampanye agar mencapai hasil tertentu. Kemudian memilih jenis kampanye. Lalu menetapkan anggaran, kemudian memilih bidding. Next. Yang kelima, menambahkan ekstensi ke iklan. Informasi tambahan pada iklan yang diberikan seperti link situs lainnya, rute, atau nomor telepon untuk dihubungi. Ekstensi ini
memberikan lebih banyak alasan agar orang-orang memilih bisnis yang diiklankan dan biasanya meningkatkan rasio klik tayang iklan hingga beberapa persen. Kemudian membuat grup iklan, kemudian pilih penargetan, dan siapkan konversi. Next. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah masih ditungguin, tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai studi case dari Pantene. Nah, pada bulan Januari tahun 2022, Pantene ini mengeluarkan sebuah iklan dengan judul Miracle's Hair Suplemen baru by #rambut capek, hello #rambut kecar yang diperankan oleh Keanu. Nah, dalam waktu 2 minggu, iklan ini berhasil mendapatkan 5,4 juta viewers dengan beragam komentar. Jenis iklan ini adalah skippable ads. Penonton dapat melewati iklan setelah detik kelima apabila tidak ingin menontonnya. Karakter iklan skippable ads justru menjadi strategi Pantene untuk memaksimalkan iklannya. Sindiran dengan gaya marah yang Keanu lakukan dalam 5 detik pertama yaitu, apa lo mau skip aja sono, justru membuat penonton penasaran dan mau menontonnya hingga akhir. Iklan Pantene dalam YouTube Ads ini berhasil mendapatkan impresi yang cukup tinggi, bahkan hingga membuat penonton mencari iklan tersebut dan mengulanginya berkali-kali. Next. Selamat datang di negeri plus 62. Negerinya orang-orang batu, rebel, ngeyel dari dulu. Bangsa yang kalau udah percaya bisa pasti dibisa-bisain, pasti dikuat-kuatin. Tuh lihat senjata paketan, lemah percaya bener bisa ngalahin senapan. Dor bisa gila, dor bisa gila. Udah tahu modal cuma secuil, pede banget percaya bisa ngerubah takdir. Hajar sekilo lagi, hajar sehari lagi, 1 minggu lagi, apa sih yang enggak buat jemput rezeki? Edan, edan. Udah tahu usaha nggak nampak ujungnya, kita ngomong tenang bilang santuy aja. Bentar lagi juga sampai tuh cita-cita gendang. Kata mereka, percaya itulah modal kita. Modalnya secuil tetap nekat ubah takdir. Percaya itulah modal kita. Modal seadanya tapi nggak putus asa. Ajaib emang orang-orang ini. Modal doa, modal yakin, modal seadanya, nekat ubah suratan takdir. Itulah modal percaya asli cap Indonesia. Woohoo! Jadi modal kita apa? Percaya. Asli mana? Indonesia. Hiduplah modal percaya asli cap Indonesia. Hiduplah modal percaya asli cap Indonesia. Yang kedua yaitu iklan Grab yang berkolaborasi dengan OVO. Nah, Grab dan OVO ini merupakan 2 brand yang tengah melakukan kerjasama di bidang
kemitraan strategis. Bentuk partnership yang dilakukan yaitu dengan merilis sebuah iklan tepat pada 17 Agustus 2022, Grab dan OVO itu merilis sebuah iklan yang bertajuk modal #percaya asli cap Indonesia dengan durasi 2,15 menit yang diperankan oleh beberapa talent masyarakat. Nah, jenis iklan ini tergolong sebagai skippable ads karena masih dapat di-skip di menit-menit awal. Tak disangka, dalam waktu kurang 1 bulan, iklan tersebut mencapai 6, juta view yang menuai berbagai komentar positif. Iklan yang diperankan talent masyarakat ini menggambarkan realita kehidupan masyarakat Indonesia secara apik. Iklan dengan konsep storytelling ini mampu mempresentasikan masyarakat Indonesia. Banyak potongan video di dalam iklan ini yang menggambarkan hidup masa kecil, muda, dan tua. Nah, ini bukan hanya sekedar sebagai ajang promosi saja, tetapi juga mengandung nilai moral yang dalam sehingga banyak audiens yang merasa relevan dengan iklan ini. Dengan konsep kreatif yang diusung, iklan ini menjadi iklan yang banyak dicari untuk ditonton, bukan untuk di-skip. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.